Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama adalah bagaimana pakaian jilbab yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Kemudian apakah jilbab yang besar atau jilbab yang kecil yang sekarang dijual di toko-toko, Ustaz? Jadi kalau kita lihat ayatnya, ya, jelas dalam surah Al-Ahzab itu, ya ayuhan nabi, hai nabi, qul li azwajik, kasih tahu istrimu. Jadi Allah berfirman kepada Muhammad, Muhammad, kasih tahu istrimu. Qul li azwajik wa banatik, kasih tahu anak perempuanmu, wa nisa'il muslimin, dan istri daripada kaum muslimin. Yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka mengulurkan kain sekujur tubuh mereka. Mengulurkan kain sekujur tubuh mereka. Ini adalah yang sempurna. Mengulurkan kain mereka yang menutup dada mereka, yang menutup perut mereka, sehingga seluruh tubuh mereka tertutup dengan kain. Dan ini adalah hijab yang sempurna. Bukan hijab yang model di zaman sekarang ini, yang main puter. Ada sebaskom di sini, gambar kembang. Dikasih gede banget di sampingnya. Masya Allah. Ya. Ini semuanya hijab-hijab modis yang kadang-kadang nampak sekali tabarrujnya. Nampak sekali pamer daripada pakaiannya. Tujuan daripada hijab adalah untuk menutup aurat. Pada saat hijab itu menjadi model dan tren, maka muncullah masalah di situ. Ya enggak? Fungsi hijab ini apa? Fungsinya kan menutup aurat. Tapi pada saat itu dijadikan sebagai mode dan tren, di situ awal muncul musibah. Muncul masalahnya di situ. Apalagi misalnya jam tangan ini. Pada saat fungsinya hanya sekedar untuk seorang untuk melihat waktu supaya dia tidak terlambat dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Akan tetapi pada saat itu dijadikan sebagai bahan untuk bergaya, menjadi tren dan lain sebagainya, akan muncul kesombongan, akan muncul ujub, takabur dan lain sebagainya. Begitu juga hijab, fungsi utamanya adalah untuk menutup aurat. Dan ini yang kita utamakan. Ya, insya Allah tetap cantik lah itu. Ya. Jadi kalau dia menutup aurat dengan menggunakan hijab yang besar, hijab yang luas, hijab yang menutupi auratnya, maka pada saat itu ibu-ibu, pada saat hari itu ibu mendapatkan pahala dan ganjaran sepanjang hari. Coba, kita melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan hijab, maka hijab yang kita pakai ini akan memberikan pahala untuk kita. Coba misalnya dari habis subuh dia pakai hijab, dia keluar menggunakan hijab sampai malam, maka hitungannya pahala dia. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah Allah. Coba kalau dia maksiat kepada Allah, disuruh untuk menutup aurat, dia nggak mau tutup. Mulai dari pagi itu dia keluar rumah dengan cara membuka aurat, sampai dia pulang lagi membuka aurat di tempat orang, berdosa dia. Berarti ibu sekalian dirahmati Allah, cara kita mendapatkan pahala tidak harus selalu dengan cara kita pergi ke masjid, kita ruku, kita sujud, kita puasa. Salah satu cara mendapatkan pahala adalah dengan berhijab yang syar'i. Salah satu caranya. Dan ini sangat mudah, kita pakai pakaian berpahala, coba enak nggak itu? Enak saja. Pakai baju aja dinilai pahala, coba. Nah, kalau dia nurut, kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia tinggalkan hijab yang sifatnya masih membuka auratnya dengan berbekas, transparan dan lain sebagainya, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahalanya. Maka tadi kita sebutkan, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya salah satu keistimewaan sahabat Nabi adalah cepat di dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau itu perintah dari Allah, dia tidak banyak berpikir. Nanti bagaimana dan seterusnya, dia tidak mau ambil pusing soal itu. Yang penting ini Allah perintahkan. Berapa banyak jamaah sekalian dirahmati Allah, ada orang yang takut mengamalkan Islam ini,
takut mengamalkan ini. Takut ini kenapa? Nanti kalau saya lakukan ini, mungkin saya kehilangan pekerjaan, mungkin saya nanti akan dicemooh orang, mungkin saya nanti akan dipandang remeh orang dan lain sebagainya. Tapi ternyata begitu dia memakai hijab, justru dia lebih banyak rezekinya dan lebih terhormat di mata manusia. Terlebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan khawatir ibu-ibu, ya. Jangan khawatir, jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau kita pakai jilbab yang bagus, jilbab yang lebar, jilbab yang menutup aurat, nanti kita akan dicemooh orang, akan anggap sinis oleh orang dan lain sebagainya. Tak usah peduli itu. Kalau kita kerjakan sesuatu karena Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Kalau kita lakukan sesuatu karena Allah, tidak mungkin Allah mengabaikan kita. Begitu juga, kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan kita. Makanya kalau kita lihat sahabiyah, ya, istri-istri para sahabat sungguh luar biasa. Ketaatan mereka kepada Islam mungkin kita tidak akan temukan di generasi-generasi yang lain. Ada seorang wanita yang dia itu anaknya semuanya berangkat jihad. Semua anaknya berangkat berjuang dengan Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Kemudian pada saat itu ternyata anak-anaknya ini meninggal dunia. Pada saat kaum muslimin datang dari peperangan, yang pertama kali ditanya oleh wanita ini siapa? Dia tidak bertanya tentang anaknya. Dia tidak bertanya tentang suaminya. Dia tidak bertanya tentang adiknya dengan saudaranya, tidak. Yang dia tanyakan pertama kali adalah bagaimana nasib Rasulullah. Padahal yang ikut perang tadi anaknya ikutan, suaminya ikutan, saudara laki-lakinya ikutan perang. Tapi begitu kaum muslimin pulang dari peperangan, yang dia tanyakan bukan suaminya, bukan anaknya, bukan lain-lain. Yang pertama kali ditanyakan bagaimana kondisi Rasulullah. Kita lihat keimanan yang dalam, keimanan yang kokoh. Bagaimana kondisi Rasulullah? Kata para sahabat, wahai ibu, tenanglah, karena Rasulullah SAW dalam kondisi sehat walafiat. Beliau tidak ada apa-apa, tidak terjadi apapun pada beliau. Kemudian kata wanita ini, tidak, aku tidak akan tenang hatiku sampai aku melihat langsung Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah diajak ke rumah wanita ini, ke rumah ibu ini. Lalu diperlihatkan, wahai ibu, coba lihat kondisi Rasulullah. Kemudian setelah melihat kondisi Rasulullah, pada saat itu si ibu ini merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia. Kemudian si ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka julal. Wahai Rasulullah, semua musibah selain engkau adalah musibah kecil. Kebayang kita, Pak? Semua musibah selain musibah yang menimpa dirimu adalah musibah kecil. Dia kehilangan suami, itu musibah kecil. Dia kehilangan anak-anaknya, itu dianggap musibah kecil. Dia kehilangan saudaranya, dianggap musibah kecil. Tapi kalau dia melihat Rasulullah terluka, itu musibah yang besar. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW dan mengalahkan kecintaannya kepada yang lain-lainnya. Satu ketika Umar bin Khattab mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi, min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah, aku mencintai engkau melebihi dari segalanya kecuali dari diriku sendiri. Pokoknya engkau paling aku cintai, wahai Rasulullah. Anakku kalah, istriku kalah, bapakku kalah. Pokoknya aku mencintai engkau lebih daripada mereka, kecuali daripada diriku sendiri. Kata Nabi, enggak. Sampai engkau mencintai aku melebihi daripada dirimu sendiri. Kemudian kata Umar, kalau begitu baiklah Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi daripada diriku sendiri. Kemudian pada saat itu barulah Rasulullah mengatakan, sekarang baru benar. Ya, Al-an ya Umar, sekarang ini baru kuat keimananmu. Sekarang ini baru murni keimananmu.
sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya.